anak kita salah Bapak Ibu, yuk cek, mohon maaf Bapak Ibu. Bu, kan tadi kata Nabi, sababaka qabla haromik, jaga muda sebelum tua. Artinya apa? Ngurus anak, didik anak itu sekomulai de enom, de cili, ojo ngenteni tuwek. Jangan nunggu nantilah Pak Ustadz, kalau anakku udah lajang baru ku kasih tahu ilmu agama, baru ku suruh ngaji, kasep. Betul nggak Bu? Artinya apa? Mohon maaf, termasuk nih mulut kita sebagai orang tua. Didik anak Bu. Kalau anak buat salah, ini yang sering saya dengar, kalau saya salah, mudah-mudahan di sini nggak ada. Orang tua gampang kali kalau anak buat salah, umpama mecahi piring, atau disuruh beli ke kedai duitnya jatuh, ya Bu, atau disuruh beli beras, berasnya tumplek, ya, sampai rumah, ini mulut langsung ngeluari kalimat yang nggak baik. Ketika anak buat salah langsung bilang memang pau keo goblok kurang ajar ke nakal tenan ke memang wah. Sangkemi terus. Bu. Iya apa iya? Nek aku salamit, awal-awal Bu. Iya apa iya? Anak nggak sengaja mecahkan kelas, anak nggak sengaja ibu udah siap masak numplakin sayur, lempang saku ali memang buandi ke ngajar, buang. Bu, ikut cangkem Bu, asal jeplak. Mulut, kalimat yang terucap setiap ucapan adalah doa mohon maaf. Ketika dari kecil anak selalu ibu ucapkan kalimat nakal kau, bandel kau, kurang ajar kau, amit iki jalu ane kita, gede nakal, bandel sing ketempuan sopo. Ngopo-opo ngageti. Kaya manten sunat aku ngene Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, malam minggu, malam ahad yang penuh barakah ini, di Masjid Nurul Huda yang penuh dengan karamah ini, Allah berikan cuaca cerah secerah seluruh keadaan hati jemaah Masjid Nurul Huda. Saya doakan seluruh jemaah Masjid Nurul Huda yang hadir maupun yang mungkin lagi di rumah dengerin, kita semua diridhoi, diberkahi dan dibahagiakan Allah dunia dan akhirat. Saya doakan dengan hati yang tulus ikhlas, Bapak Ibu semuanya diberikan Allah sehat walafiat, panjang umurnya, murah rezekinya, banyak duitnya, kencengnya nggak tanggung urusan duit. Dan Allah ridhoi siapapun yang punya utang, utangnya dilunasin sama Allah. Tapi sayangnya Amin toh nggak lunas-lunas Bu, nggak dibayar. Dan yang paling penting Ustadz doakan kita semua beserta keluarga dan orang tua kita ditakdirkan Allah jadi orang-orang yang bahagia dunia dan bahagia pula di akhirat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Semua kita syahadat yang semangat. Asyhadu an la wa asyhadu anna. Alhamdulillah, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Muhammad Siddiq Rasyidin yang sudah jauh-jauh hari menelpon saya karena informasinya saya pikir di pentas karena Pak Rasyidin minta pakai lagu.
Sudah disediai lagunya. Rupanya di dalam masjid, nggak mungkin di dalam masjid kita nyanyi ya Pak Aris ya. Jadi kali ini beda betul penampilan saya karena nggak ada lagu, juga disediain kursi, ya sisen, cakem Bu. Ya, karena alhamdulillah hari ini juga luar biasa kesempatan dakwah yang Allah berikan dari pagi tadi di Jalan Jati dulu Pak Aris, jam 9. Ya, lanjut ke Kuala, lanjut lagi, ya subhanallah sampai sini. Makanya jujur Pak, saya nggak berani deket-deket. Sedino pakaiannya nggak ganti Bu, membubadek. Ya, yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak yang mewakili dari desa, pemerintahan desa Semencirim, Pak Sumardi SE ya Pak, SPD, Masya Allah, sarjana pendidikan, Masya Allah. Jujur saya kangen betul dengan Pak Sugeng, ya, lama betul, beliau sahabat saya. Kemudian juga yang saya hormati, yang saya muliakan, dari Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid Musola atau FKSMM yang hari ini diwakili oleh Pak Samsul Bahri SHI, ya, sarjana hukum Islam. SH, oh sarjana hukum. Nah, karena saya nyontoh dari Pak apa tadi tuh Pak Sidik SHI. Saya baru dengar ada titel Esos MI tadi dari Pak Sidik. Nah, padahal besar-besar ditulis MSOSI ya kan? Master Sosial Islam, alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Kepala Dusun, mohon izin Pak, tidak bisa sebutkan satu persatu karena memang belum dikenali. Kemudian yang saya hormati, para tokoh agama yang hadir mewakili Kepala Dusun, BKM, Bapak Ibu semuanya, yang tidak bisa saya sebutin satu persatu. Juga yang saya muliakan, yang saya hormati, serta yang paling saya banggakan, saudara saya ini Bu, Pak Azhab Haris, subhanallah. Mungkin sejak corona kita nggak jumpa ya Pak Aris ya. Terakhir di Masjid Al-Ikhlas kalau nggak salah Pak Aris. Ya, di gang apa itu Pak Aris? Masjid sini. Al-Ikhlas. Insya Allah. Jadi seluruh jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, tepat di hari 17 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Harus tahu dulu kita Bapak Ibu apa sih tujuannya. Yang pertama, untuk mengenang, untuk memahami sejarah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Maulid itu adalah kelahiran. Kalau Maulud yang dilahirkan siapa? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi mohon maaf kalau ada orang yang anti Maulid. Oh, aku nggak suka dengan Maulid. Berarti mohon maaf, dia anti sama Nabi. Saya pernah diprotes gitu Pak. Ya coba aja periksa artinya Maulid atau Maulud itu apa? Berhubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau anti Maulid Nabi Muhammad, berarti anti kelahiran Nabi Muhammad, sama dengan tidak mengakui adanya Nabi Muhammad. Gitu loh. Nah hari ini kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Harus tahu kita sejarahnya. Nabi itu dilahirkan 12 Rabiul Awal pada hari Senin tahun 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil atau tahun gajah. Ini harus disampaikan karena apa? Generasi-generasi banyak, apalagi mohon maaf Pak ya, Pak Sumardi,
pelajaran agama ini kan sangat minim, Pak. Apalagi kalau dia yang tidak sekolah di sekolah Islam terpadu. Sangat minim. Kalau dulu masih ada barang kita belajar yang namanya, kalaupun di madrasah, belajar tarikh ya Pak ya. Belajar sejarah. Ya. Jadi kalau tidak ada peringatan Maulid, wah Allah, ini dibuat peringatan aja keadaan umat makin amburadul, Pak. Ya kan? Apalagi kalau tidak ada buat peringatan seperti ini. Kemudian yang kedua, untuk apa kita buat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk mengetahui Bapak Ibu, agar seluruh umat manusia, umat akhir zaman tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamal anbiya wal mursalin la nabiyya ba'da. Penutup daripada nabi dan tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu yang di luar nggak nampak, Ibu? Ah? Nampak apa enggak? Dalam masih kosong. Oke deh. Nggak enak juga biasanya berdiri, nggak berdiri ya Bu. Gini nampak Ibu? Gini jelas? Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu. Untuk apa kita buat peringatan Maulid Nabi? Untuk kita semua agar paham bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah khatamal anbiya wal mursalin. La nabiyya ba'da. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Penutup daripada seluruh nabi, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Jadi artinya apa? Ini disampaikan oleh Allah kepada kita semua, diproklamirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, agar apa? Jangan sampai ada lagi orang-orang yang ngaku-ngaku nabi. Karena sebelum Nabi Muhammad wafat, Bu, sebelum Nabi Muhammad meninggal pun ada yang nekat ngaku nabi. Namanya Musailamah Al-Kadzab. Ya. Ustadz, apa sekarang ada orang yang berani ngaku nabi? Bapak Ibu pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Ya sempat viral ya. Musaddiq ngaku nabi. Yang lebih parah Ibu Amit, Bu, wedok ngaku nabi. Siapa? Namanya Lia. Karena agak sengit dibilang edan. Jadi Lia edan. Lebih parahnya nggak cuman dia ngaku nabi, tapi ngaku malaikat. Pesong, Bu. Aduh, gak usah lah ngaku malaikat. Kalau sempet dia ngaku nabi, kejadian nabi perempuan ini, aduh gimana Bu? Dari Adam sampai Nabi Muhammad itu laki-laki semua Bu, nabi Bu. Betul? Betul? Kenapa? Karena tugas nabi adalah menerima wahyu. Betul nggak? Betul nggak? Tugas nabi menerima wahyu. Lah sempet nabi wedok Bu. Turun malaikat Jibril mau nyampaikan wahyu, ketok pintu. Nabi nendi, Pak mohon maaf, malaikat mohon maaf, hari ini Nabi nggak bisa jumpai Pak malaikat. Kenapa? Halangan, haid. Lah saya kira di deh, ala ngonang gede golek softtek kan pesong tuh. Maka nggak ada ceritanya perempuan ngaku nabi. Maka ini kita buat peringatan Maulid agar kita paham, mau siapapun Bu ngaku nabi haram untuk kita percayai. Baru-baru Bu sempat viral juga ya, di daerah Jawa sama Sunda buat pengajian namanya Jasun. Pengajian Jawa Sunda. Boleh Ustadz? Boleh. Nggak jadi masalah, namanya ngaji. Selagi tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Betul. Apa yang salah? Pimpinannya ngaku nabi. Itu yang salah Pak.
Salahkah buat FKSMM? Nggak salah. Yang salah kalau nanti ketuanya ngaku nabi, ini yang salah. Betul nggak? Salahkah tadi pengajian Jasun, Jawa Sunda? Nggak salah. Yang salah ketika pimpinannya ngaku nabi. Amit Bapak Ibu, sing lebih edan meneh. Yang lebih gila lagi, nama pimpinannya Tugimin. Amit Pak, Bu, mohon maaf ya Pak. Nek eneng sing jenenge Tugimin. Salahkah dengan nama Tugimin? Nggak salah. Yang salah kalau nama Tugimin ngaku nabi. Betul nggak? Kenapa? Karena nama nabi kita dibawa-bawa saat azan. Betul nggak? Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Betul nggak? Tak ganti Tugimin. Asyhadu anna Tugimin Rasulullah. Gua nggak situ nang masjid Pak. Salahkah dengan nama Tugimin? Nggak salah. Yang salah kalau dia ngaku nabi. Kenapa? Karena tadi tuh dengar semua kita kan, nama nabi kita dibawa-bawa saat marhaban. Betul nggak Bu? Padi enak semangat, semua berdiri. Kata ibu-ibu marhaban, sallallahu ala Muhammad. Muhammad. Enak Bu? Aku serak tenan nih gintean suara. Coba tadi namanya ganti Tugimin. Ya Allah, piye maraban nih ya Allah Bu. Kejadian nih Bu, ditanggap amit, diceluk ambek wong pesta, nikahan, iki manten nyanding. Sallallahu ala Tugimin. Omongnya mantene wis ora usah ditepung tawari pun ora apa-apa lah. Salahkah dengan nama Tugimin? Nggak ada salahnya, mohon maaf Bapak Ibu. Yang salah tadi kalau nama Tugimin ngaku-ngaku nabi. Karena apa? Nama nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini selalu dibawa-bawa saat taraweh. Betul nggak? Betul nggak? Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Subhanal malikil alladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Baru Bilalnya bilang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jawabnya apa? Enak, karena namanya Moha. Cak ganti Tugimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Tugimin. Kan jawabnya piye? Sing kerjanane ngarep kan ngono. Amin ya Pak. Nek neng sing kebetulan pas amin jaluk amin tenan aku Pak, enggak ngenyek enggak. Ya. Jadi ini ilmu buat kita bahwasannya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jelas Ibu, Pak? Maka kita buat peringatan Nabi, maka mohon maaf nanti ini Pak, Bu, akhir-akhir zaman ini kan sedang ribut nih di YouTube. Ibu, apa namanya, selalu diperdebatkan keturunan garis Nabi, Ba'alawi, ribut sampai Aji Roma, walah Bu pipi lah ya Allah. Wong foto-foto Islam lah kok tengker ya Bu. Heran. Padahal banyak yang harus kita kerjakan. Ayo rame-rame yang tahu-tahu ilmu agama ini daripada saling ribut, saling tengker. Yuk. Datangin tuh para pejabat yang koruptor. Ya Bu. Bu. Kalau rame-rame orang-orang yang berilmu ini nekat berani datangin para koruptor. Amit. Gak usah diapa-apain Bu. Kongkon jongkok diuyuhi rame-rame kelelep Bu. Tenan. Tenan. Kelelep. Maka ini jadi pelajaran buat kita yo. Nah, sesuai tema yang ditulis besar-besar itu kan, peringatan Maulid Nabi ini untuk mencontoh suri tauladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Karena sudah Allah ingatkan lewat Al-Ahzab ayat 21.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh tauladan yang baik. Ada contoh tauladan yang sempurna. Artinya apa Bapak Ibu? Sungguh yang teramat sangat pantas untuk kita jadikan tauladan, yang kita jadikan idola tidak ada lain hanya Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita. Pesannya ini untuk semua umur Bapak Ibu. Bahkan untuk semua usia, bahkan untuk semua manusia. Apa pesan Nabi Muhammad? Yang kalau ini kita jalankan, inilah tauladan yang paling sempurna. Yang pertama, pesan Rasulullah apa kepada kita? Ini hadis dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin. Kata Nabi, jaga 5 sebelum datang yang 5. Berapa, Bu? Berapa? Ini rahasianya nih. Kenapa tangan kita 5, kiri 5, kanan? Bu, ada yang 6, ada yang 7, ada yang 4. Insya Allah kalau normalnya rata-rata 5. Jaga 5 sebelum datang 5. Ihtanim khamsan qabla khamsin. Apa yang pertama? Sababaka qabla haramik. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya Allah, ini pesan dari Pak Kepala Desa tadi. Ya Pak ya. Apalagi dari pemerintahan, mohon maaf Bapak Ibu. Sekitar 2 minggu yang lewat, mungkin dari desa saya Mencirim juga dengar. Kejadian pembacokan yang mati di tempat itu ya Pak ya. Di daerah Klumpang. Kebun kalau nggak salah. Ya, nah malam minggunya saya ceramah di Banjaran Pak, Banjarsari Pak. Itu satu kompi pasukan dari Polda turun ke daerah Banjarsari Pak. Daerah Klumpang Kebun. Kenapa? Kenakalan remaja, anak muda. Bu, Pak, mohon maaf. Kalau saya boleh kasih usul Pak, dari pemerintahan desa, janganlah kita selalu menyalahkan anak remaja ketika mereka berbuat salah. Cek kita sebagai orang tua udah bener enggak jaganya, bener enggak didiknya. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Saya tengok di lapangan-lapangan Pak, baik lapangan Merdeka Binjai, lapangan alun-alun Stabat, ya Bu. Itu anak kecil-kecil gini, ya Allah, naik motor apa itu namanya trail itu, wah ngalah-ngalahin yang tua Pak, pecicilannya nggak tangguh. Malah saya tengok orang tuanya bangga, seneng anaknya kayak gitu. Wah, dari ciliknya harus diajari jadi geng motor, coba. Kalau saya bilang saya pernah dakwah ini malah diajain orang-orang tua dulu nggak tahu Pak, dulu nggak ada motor. Wow, sopo ngomong biar nggak naik motor. Ya Pak, tapi ajaran orang tua kita nggak naik motor. Karena apa? Motor itu kalau salah penggunaannya akan bahaya. Itu pemikiran orang tua kita dulu. Akhirnya apa? Bocah-bocah sakmene, Bu, kalaupun mau balap, itu balap UP Pinang biar. Kelingan nggak? Pelepah pinang yang tua itu Bu, kalau jatuh, itu diseret, satu naik, satu geret lomba. Ya kan? Kalian tahu nggak UP Pinang? Enggak, tahu ya. Ada juga main gitu. Pala kongkon balap sambil ngangon lupa kambing Pak. Wah, sedep ini. Itu didikan orang tua kita dulu, subhanallah. Anak kalau lewat dari depan orang tua nggak nunduk, dijejek tenan. Biar Pak.
Selalu diprotes Pak Ustadz. Beda dong zaman dulu, zaman sekarang. Ini yang bikin anak ngelunjak, Bapak Ibu. Nggak ada bedanya sebenarnya kalau kita selalu terapkan. Contoh, agama Islam. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan, setelah Nabi sempurnakan lewat surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Saya tanya, ini Islam yang sekarang kita kerjakan dari Islam zaman dulu atau Islam yang sekarang? Hah? Dari Islam zaman dulu kan? Nggak bisa, nggak bisa Pak. Tahun 2024 udah nggak laku lagi sholat isya 4 rakaat, kelamaan, harus 2. Ku pesong, Bu. Artinya kita harus tetap ngikut yang ilmu dulu. Ini Quran kebanyakan Pak. Kalau 6.666 ayat, ya lama kali khatamnya. Ini harus kita pangkas. Enak kok ya undang-undang dasar dirubah-rubah Pak. Pesong, nggak boleh. Harus tetap ilmu dulu. Artinya kalau memang mau selamat, mohon maaf, jangan kita yang terlindas roda zaman. Kita harus ngikutin Bapak Ibu ilmu-ilmu yang benar yang diturunkan dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, apa yang harus saya sampaikan hari ini Bapak Ibu? Mohon maaf. Ketika anak kita salah Bapak Ibu, yuk cek, mohon maaf Bapak Ibu. Bu, kan tadi kata Nabi, sababaka qobla haromik, jaga muda sebelum tua. Artinya apa? Ngurus anak, didik anak itu sekomulai de enom, de cili, ojo ngenteni tuwe. Jangan nunggu nantilah Pak Ustadz, kalau anakku udah lajang baru ku kasih tahu ilmu agama, baru ku suruh ngaji, kasep. Betul nggak Bu? Artinya apa? Mohon maaf, termasuk nih mulut kita sebagai orang tua. Didik anak Bu. Kalau anak buat salah, ini yang sering saya dengar, kalau saya salah, mudah-mudahan di sini nggak ada. Orang tua gampang kali kalau anak buat salah, umpama mecahi piring, atau disuruh beli ke kedai duitnya jatuh, ya Bu, atau disuruh beli beras, berasnya tumplek, ya, sampai rumah, ini mulut langsung ngeluari kalimat yang nggak baik. Ketika anak buat salah langsung bilang memang pau kayak goblok, kurang ajar, nakal tenan, kayak memang wah, cangkemi terus. Bu, iya po iya. Ini aku salamit, awal-awal. Bu, iya po iya. Anak nggak sengaja mecahkan kelas, anak nggak sengaja ibu udah siap masak numplakin sayur, lempang saku ali merang buandi ke ngajar, buang. Bu, ikut cangkem Bu, asal jeplak. Mulut, kalimat yang terucap setiap ucapan adalah doa mohon maaf. Ketika dari kecil anak selalu ibu ucapkan kalimat nakal kau, bandel kau, kurang ajar kau, amit iki jalu ane kita, gede nakal, bandel, sing ketempuan sopo. Ayo. Jadi nek dek jadi geng motor aja salahke lah, mamake sing jaluk bandel nakal kurang ajar. Iya kan? Bu, apakah anak ketika disumpahin serapah makin baik akhlaknya? Enggak. Maka ini pesan luar biasa dari Nabi, jaga muda sebelum tua. Dari muda kita didik anak kita dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan akhlak-akhlak yang baik. Saya mohon maaf Pak, Bu, kalau ketika anak salah, orang tua 100% nyalahkan anak, saya bilang tunggu dulu. Anak ini kan makmum. Betul nggak? Imamnya siapa? Mama bapaknya. Orang tuanya. Betul Bu? Yang namanya imam, apapun dibuat pasti diikut makmum. Betul? Nggak ada kejadian makmum ngelawan imam. Imam ruku, makmum ngadeg ayo wis go ruku dhewe anakku nggak gelem mprek. Ya nggak laku.
imam sampai tekan sujud dia sing ngadeg, memang ke pau mama mesti nundung enggak. Artinya apa, Bu? Kalau imamnya benar, yakinlah makmum juga pasti mau ngikut. Jadi ketika anak buat salah, yuk kita nengok, mungkin kita sebagai imam masih banyak salahnya. Ini pesan yang sangat luar biasa dari Nabi. Jaga mudamu sebelum datang masa tuamu. Artinya apa? Yuk ingat, ketika hari ini kita sudah jadi orang tua, kita diberi kesempatan punya anak, maaf, anak kita punya kelakuan yang salah. Cek, apakah dulu kita ketika menjadi anak mungkin seperti itu? Karena kata Allah, in asantum li anfusikum fa in asatum falaha. Apa yang kau buat itu nanti yang kau rasakan. Ini luar biasa. Makanya disasihatin oleh Rasul, jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi kekhawatirkan dari banyak pemerintahan desa. Khususnya Pak, mohon maaf, ini di wilayah Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang Pak. Karena marak betul yang sering terjadi begal di dua kabupaten ini. Walaupun kejadiannya di Medan, kalau di tag pelakunya kalau nggak dari Langkat, Deli Serdang Pak. Karena ini termasuk kabupaten terluas dan banyak wilayah angkernya Pak. Kebun tebunya masih banyak. Langkat juga Pak, kebun tebu, kebun sawit. Jadi kalau saya ditanya saran gimana Ustadz nanganin seperti ini? Kalau udah kejadian mudanya mungkin tidak baik. Jangan sampai dia terus tua jadi orang yang tidak baik. Caranya gimana Pak? Mohon maaf. Ketidakbaikan dari akhlak. Solusinya hanya satu, ibadah, iman Pak. Jadi begitu juga saya berikan masukan ketika dakwah di daerah Kelumpang. Saya sarankan, Pak, kumpulin aja anak-anak muda. Untuk meringankannya, insya Allah saya bersedia meruqyah semuanya anak-anak muda, Pak. Kalau tadi Pak Sumardi menyarankan yang laki-laki, lebih ditekankan ke laki-laki. Saja nih podo ae Bapak Ibu, lanang wedok pun nek nggak iso diatur mumet juga. Ya kan? Jadi kalau udah di ruqyah, ini saya pernah coba di wilayah Kabupaten Langkat, Bapak Ibu, kumpul semua. Nah, kalau di desa itu kan ada namanya macam ruang apa itu ya Pak, orang rapat Pak, aulanya gitu. Dikumpulkan situ. Ya, waktunya malam. Dah. Nggak usah pakai acara mati lampu. Nggak usah pakai acara renungan suci. Saya cuman bilang, Dek, anak-anak remaja mohon maaf. Pertanyaannya satu aja saya bilang. Kalian mau panjang umur apa pendek umur? Jawabannya? Nek ngomong pendek umur, genau ya kan, Bu? Mak jecepek. Semua jawab mau panjang Oke, kalau jawabannya mau panjang umur, berarti kalian kepingin punya kehidupan. Pingin bisa punya rumah tangga. Betul? Semua jawabannya betul, Pak. Satu aja lagi pertanyaan saya. Kalau kalian diizinkan berumah tangga, kalian diberikan anak sama Allah. Pertanyaan saya, apa kalian mau kalau anak kalian punya kelakuan nakal seperti kalian? Enggak, wah ngertinya. Kok kalian gawe, pesong, tak ngomong Bu. Awalnya ketawa, ujungnya nangis. Akhirnya mereka merenung sendiri, dapat ilmunya sendiri, masuk ke hati mereka sendiri, wes, gak usah keluar-keluar. Gak usah ngamuk-ngamuk, gak usah pakai ancam-ancam. Karena apa? Yang bisa merubah hati adalah dengan bahasa hati. Masuk, merinding, mereka takut, mereka nggak mau nanti anaknya kelakuannya sama seperti mereka. Tobat dari sekarang, gunakan masa muda sebelum nanti masa tuamu nyesel. Ini pesan luar biasa dari Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kemudian yang kedua, apa sih pesan Nabi?
Wasihataka qabla sakomik. Jaga sehatmu sebelum sakitmu. Ini mumpung masih sehat, bisa ngaji, nanti pun ngaji parah nih Bu. Itu yang dibilang tadi sama Pak Samsul Bari kalau nggak salah saya mengutip hadis bahwa setiap siapapun yang niat berjalan menuju masjid, ya, Pak Sumardi tadi yang ngomong ya Pak, ya, yakinlah setiap langkah dihitung pahala, setiap langkah menggugurkan dosa. Jadi ini Bu, rugi orang yang diberi kesehatan di mana tempat pengajian nggak nyampe. Orang yang diberi kesehatan di mana waktu dengar azan tapi dia nggak sholat, nggak datang ke masjid, ini rugi. Jujur rugi karena apa? Nanti kalau udah sakit baru kepinginnya muncul. Sehat kemanapun tempat piknik nyampe. Masjid ngaropo mah nggak tekan-tekan Bu. Giliran deyek-deyek nang kursi roda lah, kepingin tenan aku melaku nang masjid. Cik sehat ki ngapain? Ya, ini jadi pelajaran. Jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Jangan kita salah kaprah, mumpung sehat pangan 4 air hajar semua. Itu salah. Justru kita diberikan sehat, gunakan sehat kita untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Karena apa? Mohon maaf Bapak Ibu, banyak sekali orang kalau ditanya kenapa nggak puasa, sakit mah wetang sakit besok. Betul nggak? Kenapa nggak ngaji? Aku nggak sanggup apa nek jagung suwi sikile alah setengah mati rasane. Angger tani apa boyoke rasane arek alasane sakit ayo Pak. Kenapa ki nggak nang masjid? Nggak ngerti aku sakit jalan mau pirang langkai rasane geten gitu. Selalu sakit jadi alasan. Lah sehat nande wae kuwi. Hah? Ngopi. Kalau ngopi ngobrol perkara iman nggak apa-apa ya Pak, bagus. Mohon maaf Bapak Ibu, ini yang dinasihatin atau yang dipesankan sama Rasulullah, saya bilang ini ngantem Pak, bahasanya ngantem ya. Ngembat sama semua kita ini, nggak cuma semua umur, tapi semua manusia disadarkan oleh pesan Nabi ini. Nanti endingnya di terakhir saya akan simpulkan. Ya, baru yang ketiga, apa pesan Rasulullah? Wahinaka qabla fakrika. Jaga kayamu sebelum miskinmu. Gunakan harta yang masih ada Bapak Ibu. Harta yang paling penting itu kan harta yang ada dalam tubuh kita. Karena definisi harta itu dua. Ya, harta berupa anggota tubuh. Kalau menurut saya ini yang paling mahal. Betul nggak Bu? Hah? Kalau nggak percaya saya buktiin. Ibu mau 2 biji bola matanya tukar Pajero? Ngapain duwe Pajero nggak duwe moto? Podo ae yo Pak yo. Larangan di Bu, Pajero mbek moto? Larangan moto. Ya Bu. Saking larangnya angger ndelok lu wong gampang ya motomu ngomong ngono ya Bu langsung. Ini ya pelajaran yang sangat berharga untuk kita pahami Bapak Ibu, ini kekayaan yang sangat luar biasa. Gunakan kekayaan ini sebelum dia miskin. Miskinnya apa? Selagi dia kaya untuk bisa melihat semuanya. Banyakkan ini melihat Quran Bu. Sebelum belerengin loh. Bocah Yasin ini nggak ketok, makin diaduknya nggak ketok, suwi-suwi ditutup. Kan kacau Bu. Gawat ini. Hah? Nek ndelok Shopee aduh 99 Bu, sak jam sak dino pun tahan. Delok Quran setengah jam aja setengah jam, sak menit wis mulai redep. Kok makin enggak ketok iki rupi kok suwi-suwi Itu namanya miskin. Ya, miskin ini. Ini kaki selagi dia kaya bisa berjalan kemana aja. Ayo datangin kemanapun tempat yang bisa membuat kita dapat pahala. Sebelum miskin. Miskinnya piye? Stroke, lumpuh, melakukannya
Piye coba? Oh, aku nek usul mbek panitia mit Pak Sumardi, sekali-kali lah 17-an gawe lomba lari wong stroke kan sedep. Nauzubillah. Men ngerti ngono lho, biyen sehate nande ngono lho. Hah? Ini Allah nyadarin loh. Ya. Ini kekayaan yang sangat luar biasa, yang nantinya kekayaan inilah, seluruh anggota tubuh inilah yang akan jadi saksi terhadap apa yang kita kerjakan. Surat Yasin ayat 65. Betul Bu? Gunain sebanyak-banyaknya sebelum dia miskin. Ya Bu? Mulut selagi masih bisa zikir, gunakan untuk berzikir. Karena apa? Kekayaan mulut yang sebenarnya bukan kita sebanyak-banyaknya nyeritain orang. Iki wong takon alamat Bu, telunjuk pun nggak laku meneh Pak. Aku pernah suatu saat takon nang daerah di apa takon, Bu Pak, mohon maaf ya, itu rumah Pak Kepala Desa mana? Iki telunjuk nggak laku Pak Sumardi. Lambene maju kono Pak. Ya Allah. Nang kene nggak eneng Pak yo. Nggak eneng. Lambene mecucuk kono lempang ngombelok ngiri, ya Allah. Jan merah tenan baru kira sakit batin Bu. Ya, ini kekayaan nih. Lagi dia bisa ngomong, banyain zikir. Ya Bu, banyain zikir. Tadi nek bapak tukang ngamuk, ibu aja milu ngamuk, ibu zikirai. Bapak ngamuk, ayo, bang. Abdul zikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Kan ngono. Bapak mau tanya mau mendelik jawab hayyum ba. Kan ngono kan sistem ngamuk. Ini guna ini. Kekayaan yang luar biasa. Nah, kekayaan yang kedua baru berupa harta benda Bapak Ibu. Yuk, mumpung lagi ada dikasih rezeki sama Allah, apakah itu berbentuk uang, apakah itu berbentuk harta apa saja, yuk gunakan dia untuk berjuang di jalan Allah, berinfak, sedekah, bantu fakir miskin Ibu. Pernah dengar kalimat harta nggak dibawa mati? Pernah dengar? Betul atau salah itu? Salah. Karena dia menggunakannya tidak untuk ibadah, maka hartanya nggak bisa dibawa mati. Tapi kalau dia gunakan hartanya untuk infak, untuk sedekah, untuk bantu fakir miskin, untuk perjuangan agama Allah, maka hartanya ini yang akan menolong dan menyelamatkan dia dari 3 azab, azab dunia, azab kubur, dan azab akhirat. Nggak coyo teribu. Kayak coba pelit. Kalau kita dikasih kelebihan rezeki, ada orang datang mau minjam duit, atau orang minta tolong, amit, itu yang gerain Allah, Bu. Ojo lah, pasti nek takong ngutang iki, pastilah. Allah. Bisa kita bantu berarti Allah menitipkan kelebihan rezeki sama kita. Gak ada ruginya, Po. Gak kita panen di dunia, Allah akan beri panen itu nanti di akhirat. Lo amit sempen gak dibayar kan dia golek mubeng-mubeng nang akhirat. Ya kan? Sakmono wong kene kepengin golek ini. Pak gampang nanti tak pasang GPS. Oh pesong nang akhirat kok dikai GPS. Ini jadi pelajaran, Bu. Nah, yang keempat wis bengi yo Bu 10:30. Aku pun kesel tenan nih. Yang keempat. Apa pesan Nabi yang keempat? Wa faragaka qabla sukhlik. Jaga sempatmu sebelum datang sempitmu. Sempat ngaji, sempat ke masjid, sempat belajar Quran, sempat ikut marapan, sempat ikut tabligh akbar majelis, sempat ikut sebelum sempit. Sempit sebetulnya mana? Kursi roda sempit. Nande pun payah. Betul, Bu? Kalau udah dipakai pampers sempit. Nande pun payah. Sempit yang terakhir gimana? Masuk liang lahat tuh sempit sesempit-sempitnya Pak Amit, saking sempiti Amit, Bu, di merengke masuk penan delok nggak wong masuk kubur, Pak? Hah?
Mereng atau telentang? Orang mati, Bu, mereng. Nggak bisa orang mati telentang. Ore pengen nggak iso nelentang apa meneh mati. Betul nggak? Wong ore bisa nelentang, Pak. Mana iso mosok tang ditelen? Nggak nyambung apa piye iki kok nggak lucu. Yo. Bu. Udah ngerti ya, Ibu bingung ini. Tang, Bu, mosok tang ditelen yo mendelik. Tengok saking sempitnya dimerengin, Bu, ini muka diciumkan ke tanah. Itu sempit sesempit-sempitnya. Bu, udah sempit dimasukkan lagi nanti papan, juruk lagi pakai tanah, dijejek lagi ya Allah sampai padat, Bu, sak sempit-sempitnya, Bu, aku ya Allah. Amit, Pak. Ini pernah saya buat ketika saya diminta meruqyah satu orang preman di daerah Telaga 7, Pak Sumardi. Ya. Sok paten merasa orang paling kuat. Coba kalau Pak Ustadz bisa ruqyah saya insaf Pak Ustadz paten. Yang paten bukan saya, Allah. Allah hebat maha kuasa. Mau aku suruh apa aja, mau. Nggak takut. Wah, takon gawe korek lobang lah, Pak. Pas tenan, boleh penggali kubur tenan mirip kaya kuburan. Kongkon masuk, blok, sok ke pipa 3/4 meneneng napase, Pak. Nggak modar tenan nih wong. Masuk ke, terus masuk ke kamera, men krungu, yuk kan, diopoke, Bu. Udah diuruk, taruh papan, mulai ditimbun, belum siap nimbunnya, udah jerit-jerit nggak karuan. Satu berat nggak bisa diapot, awake gede kekar, Bu. Ya kan? Nyorongnya berusaha dia dobrak, dia corong, padahal belum siap nih, nimbunnya masih dijejek-jejek gini aja, Bu. Ya, belum padat kali, tapi dia rasanya beratnya luar biasa. Dan yang bikin dia takut, sampai kulitnya ini ketika kami bongkar terkelupas, Pak, langsung dia ngerasakan seperti ada api yang luar biasa panasnya di dalam kubur itu. Padahal nggak ada, Pak. Ya, coba masih ngetes pura-pura mati, nggak eneng amale, ulonyot, Pak, apa meneh mati tenan. Nggak coyot tes, males. Maka kata Nabi, jaga sempatmu sebelum datang sempitmu. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Dan yang terakhir nih pakemnya nih. Apa? Kata Nabi, wahayataka qabla mautik. Jaga hidupmu sebelum masa matimu. Sebelum datang matimu. Ojo kemelelet. Loh, Pak, cerita mati kok kan urusan wong tuwek, Pak. Ngomong ngono pula iku sing enom. Ya kan? Bar ngomong ngono numpak kereta nggak delok tiang listrik diajar motor disian. Ini jadi pelajaran. Wahayataka qabla mautik, jaga hidupmu sebelum matimu. Artinya apa? Ini pesan terakhir. Buat kita semua, buat seluruh umat manusia ini pesan kata Nabi. Kalau tadi dia bicaranya jaga muda sebelum tua. Ya. Yang tua ngomong, Pak Ustadz, itu kan pesan untuk yang muda. Aku kan sekarang udah tua. Ya. Jadi yang muda-muda ya Pak Ustadz nasihatin, betul, oke. Ya. Jadi kalau udah tua, nggak ngapa-ngapain, jaga sehatmu. Tua masih sehat kan? Sehat. Oke, gunakan sehatmu untuk ibadah. Pak Ustadz, itu kan untuk yang sehat. Aku kan sakit. Nyaut aja, Pak. Nyaut aja memang mau badel lagi. Aku kan sakit, Pak Ustadz. Oke. Tapi kata Nabi, kalau kau pun sakit, wahinaka qabla fakrik. Kau sakit kan tapi duwe harta. Bisa kau ibadah pakai harta, ya kan? Bangunkan masjid, infak, sedekah. Pak dilalah wingi bare aku bangkrut, Pak miskin, aku Pak nggak iso nggak eneng opo-opo. Ya Allah, Nabi ngomong, eneng kesempatan seorang sempitmu teko. Sempatmu apa? Sempatmu doa-doa, sempatmu ngaji-ngaji, sempatmu jikir-jikir.
Pak Ustadz kisan sempit tenan-tenan Pak Ustadz, keadaannya aku wis nggak karu-karuan lagi Pak Ustadz. Nggone nang kamar ae nggak iso nande-nande Pak Ustadz. Terakhir, wahayataka qabla mautik, walaupun dalam keadaan sempit kan kowe je urip. Selagi je urip apapun iki gawe untuk ibadah. Walaupun gur moto kedap-kedip Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya sholat itu sempurna Bapak Ibu. Nggak bisa berdiri tegak, duduk. Nggak bisa duduk pakai kursi, duduk di apa namanya, ambal. Nggak bisa duduk di ambal, ngelekar. Apa ngelekar bahasa nih? Berbaring. Aku ngomong telentang apa iso Pak ngono ya, berbaring. Ya kan? Oh berbaring pun wis angel Pak, kayak gerakan angel. Sholat pakai isyarat, motone gur kedap kedip Allahu Akbar, Allah ngene Bu. Iso lho gur gak mono isone. Wala Pak Ustadz iki motone gemelek pun angel kabeh ora iso digerake Pak Ustadz, gur cangkem tok. Wis gur cangkem tok. Kabeh gak iso bergerak Pak Ustadz. Iki terakhir lah Pak Ustadz, mosok kon salat nganggo hati. Hati Bu. Masih urip kan? Pakai hati sholat. Hati lapaskan niat, sengaja aku sholat isya 4 rakaat karena Allah Ta'ala hatinya mengibaratkan dia sujud rukuk kabeh sampai siap salam. Hatine jeneng urip, sholat gak iso ditinggal ke Bapak Ibu. Lah Pak Ustadz wis ora urip hatine wis innalillahi wa inna ilaihi rajiun ndang sholati. Terakhir Bu, terakhir. Artinya apa? Mohon maaf. 5 sebelum 5 ini juga menggambarkan 5 waktu Bapak Ibu. Bu, Isya, subuh, zuhur, asar. 5 enggak? Ayo Amit cak ngene kabeh tanganin duwe tangan enggak sih? Hah? Halo. Cak ngene 5. Masuk surga semuanya? 5 ini kata Nabi Miftahul Jannah as-salat wal khamsu, kunci surga salat 5 waktu. Yuk, dari 5 jari ini saya tanya Bapak Ibu, mana yang Bapak Ibu ikhlaskan dipotong? Kodoknya keluar. Preketek, preketek, preketek. Kan ngono Bu? Betul? Ada yang mau? Ada yang mau kehilangan jempol? Telunjuk? Jari tengah? Jari manis? Gente, ada? Jawabannya pasti nggak mau. Saya tanya, ibarat isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, ada yang rela kehilangan isya? Alasannya ngantuk, isane lewat. Ah, ada yang kehilangan subuh, alasannya kesiangan. Malah, wiku aja ngajan ora kerungu piye? Malah sing ngajan sing disalahke Pak. Padahal dhek sing molor, Allah lebih. Hah? Ada enggak? Ada yang kehilangan zuhurnya, aja repot loh. Aku nggak ngerti, nggak ndelok jam, jenenge kerja nggak ngojam, nang ladang nggak ngojam. Sing ngajan pun mbok piye? Apa nang masjid nggak nang ngajan, padahal dia sing nang niat sholat. Ada nggak yang kehilangan asarnya? Aturannya sholat mikir ke kambingnya ngembeng ala ngarit desa lah. Baline sampai peteng terakhir sedane asare lewat. Hah? Eneng sing kehilangan maghrib. Eneng. Wayahe bali ngarit kambingnya ngembeng-ngembeng nyai mempan kambing sih. Ayo arah mulai mapan mandi ndala janisa lewat meneh. Nek kabeh iki kita ibaratkan isya ilang, subuh ilang, zuhur ilang, asar ilang, maghrib ilang, ya berarti nggak duwe jeruji. Piye coba Bapak Ibu? Hah? Tadi ditanya ada nggak yang mau kehilangan jari? Jawabannya nggak eneng. Tapi eneng sing kehilangan isya, subuh, zuhur, asar, maghrib meneng ae. Amin nek ditakon Pak, nek modar amit Pak yo, pengen surga pun rokok. Jawabannya larang gue kunci kok iso masuk. Kata Nabi Miftahul Jannah as-salatu wal khamsu, kuncinya surga salat 5 waktu. Titik geneng tawar Bu. Maka hari ini mohon maaf Bapak Ibu harus kita sadar, ketika Bapak Ibu ingin keluarganya,
anaknya, rezekinya, kehidupannya, semua ingin diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saja kuncinya, perbaikilah sholat kita. Sholatlah sebelum disolatkan. Jadi 5 pesan itu cuma untuk satu tujuan, ibadah. Jaga muda untuk ibadah. Ketika ketemu tua pun gunakan untuk ibadah. Jaga sehat untuk ibadah. Ketika nanti kau pun sakit tetaplah ibadah. Jaga kayamu untuk ibadah. Ketika nanti pun kau miskin tetaplah beribadah. Gunakan sempatmu untuk ibadah. Ketika nanti datang sempitmu pun jangan pernah lupakan ibadah. Dan terakhir, jagalah hidupmu untuk istiqomah ibadah. Maka ketika matimu nanti masuk dalam alam barzah, maka ibadahmu lah yang akan menyelamatkanmu saat kamu dalam alam barzah. Jelas Bapak Ibu? Wis masuk. Nek masuk sesuk subuh Pak Sidik serame iki Pak. Tapi nek sesuk nggak serame iki yo sio-sio tenan iki lah ya Allah. Ya Bu, jelas berarti hilang jempolnya. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat Bapak Ibu ya. Kita semua ditakdirkan Allah jadi orang-orang yang diridhoi Allah, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun ya Allah. Kami sadar ya Allah masih banyak kelemahan dan kekurangan kami ya Allah, untuk bisa memaafkan semua masa yang Kau titipkan pada kami ya Allah. Ampunilah masa muda kami ya Allah bila tidak kami gunakan untuk ibadah dengan sebaik-baiknya ya Allah. Kini tua menghampiri kami ya Allah, maka berikan kami kekuatan untuk istiqomah beribadah sebelum nanti kami masuk ke alam barzah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni kami ya Allah bila kami tidak menggunakan sehat kami ini dengan sebaik-baiknya beribadah kepadamu ya Allah. Tolong ya Allah, jika sakit datang pada diri kami sebagai teguran darimu ya Allah, maka sadarkan kami untuk istiqomah memperbaiki diri sebelum nanti kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni kami ya Allah jika harta yang Kau titipkan kepada kami masih kurang manfaat yang kami berikan untuk ibadah kepadamu ya Allah. Maka jadikan kami orang-orang yang senantiasa ya Allah menggunakan harta yang Kau amanahkan kepada kami untuk beribadah sebaik-baiknya kepadamu ya Allah ya Rabbana, sebelum datang kemiskinan menimpa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni kami ya Allah jika di masa-masa sehat kami, di masa kehidupan kami ya Allah, kami masih sering meninggalkan perintah-Mu ya Allah. Justru kami masih sering banyak mengerjakan larangan-Mu ya Allah. Ampuni kami seampun-ampunnya ya Allah. Jangan hukum kami ya Allah, karena sungguh kami tidak sanggup menerima hukuman apapun dari-Mu ya Allah. Dengan izin dan ridho-Mu ya Allah, tolong ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah pemimpin yang beriman dan bertakwa di seluruh wilayah Sumatera Utara yang kami cintai ini ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin zalim ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin munafik ya Allah. Untuk itu kami mohon kepada-Mu ya Allah, selamatkan generasi kami ya Allah. Jauhkan anak-anak muda kami, para remaja kami dari bahaya buruk narkoba ya Allah, dari bahayanya pergaulan bebas ya Allah. Untuk itu kami mohon sadarkan seluruh orang tua yang ada ya Allah, untuk lebih meningkatkan pemahaman agama dan pengamalan agama dalam rumah tangga masing-masing ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon ya Allah, selamatkan desa Semencirim yang kami cintai ini ya Allah dari segala bentuk maksiat apapun jenisnya ya Allah. Kami mohon ya Allah, angkat segala keburukan yang ada di desa Semencirim ini ya Allah. Jauhkan kami semua dari segala bala, jauhkan kami semua dari segala wabah, jauhkan kami semua dari segala penyakit, jauhkan kami semua dari segala bencana ya Allah. Jauhkan kami semua ya Allah dari segala bentuk kerusakan apapun namanya ya Allah.
Untuk itu kami mohon ya Allah, lewat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali ini ya Allah di Masjid Nurul Huda, berikanlah hudamu, petunjukmu kepada kami semua ya Allah, agar kami istiqamah mengerjakan segala perintahmu ya Allah dan menjauhi segala laranganmu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, dengan izin dan ridhamu kami bermohon kepadamu ya Allah, takdirkan kami beserta keluarga dan kedua orang tua kami ya Allah menjadi orang-orang yang Engkau muliakan, Engkau bahagiakan di dunia dan di akhiratmu ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Rahman ya Rahim, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada jarum yang patah Bapak Ibu, siapa kurang kerjaan matain. Kalau ada tadi ceramah saya yang salah, mohon maafin lahir dan batin ya Bapak Ibu. Maaf ya. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Ada buaya kepijak kuda. Udah ya, dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.